Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara atau renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Ini semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena sepanjang malam kami sudah menikmati anugerah-Mu. Yaitu kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak, teristimewa Engkau boleh bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan renungan ini. Untuk itu mari Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, teristimewa Tuhan memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami mulaikan renungan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita. Ya, kita sudah berada pada topik atau tema yang baru, yaitu tentang only by His grace, ya, atau karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Nas pokok kita tetap sama, Roma 8 ayat 29 dan ayat 30. Ya, saya akan bacakan sebagai berikut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudaraku, kemarin kita sudah memulai dengan pendahuluan, ya. Dalam pendahuluan kemarin saya menjelaskan tentang apa makna anugerah, ya. Sebab di dalam kedua ayat ini ada dicatat tentang 6 hal, ya. Saya mengulang kembali supaya saudara yang baru mengikuti pagi ini bisa mengerti pendahuluan kemarin, supaya lebih memudah kita menangkap pesan-pesan Tuhan yang ada di ayat-ayat kedua ayat ini, ya, mulai pagi ini dan seterusnya. Ada 6 hal yang dicatat di dalam kedua ayat ini. Yang pertama adalah Ia telah memilih kita, ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Ia telah menentukan kita, ya. Yang ketiga, Ia memanggil kita, ya. Dia memanggil kita. Yang keempat, Dia membenarkan kita, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, Dia memuliakan kita, ya. Dan yang keenam yang akan kita bahas adalah kata dari semula, ya. Kata dari semula ini terdapat di 2 ayat, ya. Di ayat 29 dan ayat yang ke-30 ada kata dari semula, ya. Kata itu kata dari semula. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ke-6 hal atau ke-5 hal itu, ya, merujuk tentang anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang tanpa andil sedikit pun, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, itu kelima hal itu merupakan anugerah, ya. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berdosa, ya, yang tanpa andil sedikit pun dari manusia, ya. Kemudian kata kedua, yang kedua, ya, dari itu 5 hal yang pertama tadi dikategorikan sebagai karunia, anugerah. Nah, apa itu anugerah? Kemarin saya sudah jelaskan. Anugerah itu sama dengan kasih karunia,
atau sama dengan pemberian cuma-cuma, ya. Kemudian yang kedua, anugerah ialah kemurahan atau kasih karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa, ya. Karunia anugerah adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa sedikit pun andil dari manusia. Yang ketiga kemarin, ya, arti atau makna dari kata anugerah itu sama dengan kasih karunia yang diberikan, ya, yang diberikan kepada yang tidak sepantasnya diberikan kepada manusia, sebab manusia adalah orang berdosa, ya. Nah, kemudian ada satu kata, ya, yang ditulis sebanyak 3 kali. Kata itu sama, kata itu berbunyi dari semula. Kata dari semula ini ditulis sebanyak 3 kali. Ya, kata dari semula ini merujuk kepada masa di mana tidak atau belum ada waktu dan belum ada ciptaan. Ya, kata dari semula ini sama artinya dengan, ya, di mana merujuk pada masa belum ada waktu, ya, dan belum ada ciptaan apapun, ya. Jadi kata dari semula ini sebenarnya merujuk kepada, ya, dari semula ini merujuk kepada masa kekekalan di mana segala sesuatu belum ada, ya. Baru Tuhan yang ada, ya. Di Kejadian 1 ayat yang 1 dan Yohanes 1 ayat 1 itu sama, ya, pengertiannya, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu permulaan. Tuhan itu permulaan dari segala sesuatu, ya. Mungkin orang bertanya, sebelum ada Tuhan jangan bertanya sampai ke sana, saudara. Itu akan melampaui dari yang sepatutnya kita pikirkan. Tapi Alkitab memberikan informasi yang sangat jelas. Kata dari semula ini merujuk pada masa di mana belum ada waktu, ya, sehingga ini merujuk pada masa kekekalan, ya. Jadi kata dari semula ini merujuk kepada masa kekekalan di mana belum ada waktu dan belum ada sesuatu yang diciptakan selain keberadaan yang maha kuasa, ya. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, ya. Dialah permulaan segala sesuatu, ya. Baru Dia menciptakan sesuatu, ya. Nah, mari kita akan memulai dari ayat yang ke-29 bagian A, berbunyi sebagai berikut, ya. Itu sekilas tentang bagaimana makna dari kata anugerah, ya. Ayat 29 bagian A berkata sebagai berikut, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya. Di ayat 29 bagian ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah sebab semua orang yang dipilihnya. Kita berhenti di sini dulu. Kata semua orang yang dipilihnya, ya. Di sini pertama tidak menyangkut semua manusia yang ada di dalam dunia ini, ya. Tidak menyangkut semua, ya. Atau tidak merujuk kepada semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Ini kita harus pahami dulu, ya. Jangan sampai nanti orang salah, ya. Kalau berbicara kata semua, itu konteksnya terbatas, ya. Terbatas. Tidak merujuk kepada semua atau umum, ya. Misalnya ini, ya. Yohanes 3:16, ya. Kita baca dulu Yohanes 3:16, ya. Ini banyak orang salah, ya, menginterpretasikannya, ya. Ini harus kita berhati-hati, saudara. Sebabnya ada banyak pemahaman yang, ya, keluar dari konteksnya. Yohanes 3:16, pada waktu Yesus, ya, bercakap-cakap atau katakanlah kalau bahasa yang familiar sekarang, datang pada waktu malam kepada Yesus, sharing. Kira-kira begitu, ya, bahasanya. Nah, Yohanes 3:16, ya, ini adalah hal kedua, ya, hal kedua yang dibicarakan atau yang disampaikan, yang diseringkan oleh Yesus dan Nikodemus. Ayat yang ke-16 ini hal yang kedua setelah tentang kelahiran kembali, ya. Di Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-13, ya. Yohanes 3 ayat 13, ayat 16 maksud saya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia membawa misi penebusan. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia, ya. Bukan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia. Kenapa saya katakan begini? Saya katakan begini karena Alkitab bilang begitu, ya. Bukan ada setelahku kau begini, aku begitu, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib bukan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia. Perhatikan, saya baca lagi ayat ini, ya. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Penebusan atau kematian Yesus di atas kayu salib hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Yang nggak percaya nggak mungkin, ya. Yang nggak percaya nggak mungkin, saudara. Hanya bagi mereka yang percaya. Ya. Makanya di Matius 22 kalau saya tidak salah, mari kita lihat Matius 22, ya. Matius 22. Kita lihat dulu ayat ini, ayat yang ke-14 kalau saya tidak salah, ya. Matius 22 ayat yang ke-14. Kita akan lihat, kita korelasikan ayat ini dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi, ya. Matius 22 ayat 14 berbunyi sebagai berikut. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Amin, saudaraku. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah penebusan terbatas. Bukannya penebusan yang general atau yang umum, tidak. Bukan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia. Penebusan Yesus di kayu salib hanya berlaku bagi mereka yang terpanggil dan yang dipilih oleh Tuhan. Ini jelas sekali, ya. Jadi kalau kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang pilihan, memang kita sudah melalui proses. Pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Kita menjadi orang percaya, orang pilihan bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, ya. Jadi penebusan salib hanya berlaku terbatas bagi mereka yang percaya. Jangan kita salah kaprah. Kalau kita menginterpretasikannya itu untuk semua manusia. Sekarang saya mau tanya, saudara, ya. Ya, terlepas dari saya tidak, ya, mendiskreditkan, ya, agama-agama lain. Di dunia ini ada banyak agama. Oke, dalam konteks Indonesia saja. Sekarang saya mau tanya, apakah orang Buddha, agama Buddha yang ada di Indonesia, agama Hindu yang ada di Indonesia, ya, agama Konghucu yang ada di Indonesia, itu mereka juga bagian dari orang pilihan? Di sini kita harus kritis, saudara. Kita harus teliti. Penebusan itu terbatas, bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang percaya. Merekalah yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita korelasikan dengan Yohanes 15 ayat 16 bagian A, ya. Jadi nanti jangan saudara pikir saya comot ayat sana sini, ya. Saya comot ayat sini sana sini, itu bagian dari referensi, ya. Itu bukan keluar konteks, ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian A berbunyi, ya. Bukan kamu yang memilih aku. Kenapa Yesus katakan bukan terlebih dahulu, ya? Perhatikan, awal kata dikatakan bukan, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jelaskan, saudara. Ini kan nggak perlu ditafsir. Yesus sendiri ngomong. Bukan kamu, ya. Yesus ngomong kepada orang-orang audiens yang ada, termasuk 12 muridnya. Kalau saya pakai bahasa Betawi, lu pade kudu tahu, ya. Lu pade kudu tahu
Lu menjadi orang percaya, menjadi orang-orang pilihan Allah bukan karena lo pade yang milih gua, yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih lu pade, ya. Bukan Anda, bukan saudara yang menentukan. Saudara adalah anak Tuhan karena saudara yang memilih, bukan. Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Nggak perlu penafsiran, saudara. Oke? Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian jadi jelas ya. Jadi penebusan di kayu salib itu hanya terbatas, ya. Siapakah mereka yang masuk orang pilihan Allah? Mereka yang percaya kepadanya. Prosesnya bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Jelas kan? Nah, sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Sebab ayat ini bagian A, ini bagian akhir dari Roma 8 ayat 29. Ada kata lagi. Sebelum ada tanda koma, tanda baca. Kita di mana harus berhenti? Ya, perhatikan saya baca lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, koma. Nah, kata koma ini ada tanda-tanda baca ini. Kita perlu perhatikan. Ya, jangankan ini. Ya, membaca koran aja kita ini orang nggak mengerti, saudara. Orang yang dengar bingung. Lu lagi baca atau lagi baca mantra? Baca koran tuh baca mantra. Kalau baca mantra kan tidak ada tanda-tanda baca. Ya. Nah, di sini dikatakan, ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, koma. Perhatikan, kenapa kata dari semula ini muncul? Ya. Seperti saya katakan tadi dalam pendahuluan, ya, saya menjelaskan tentang kata dari semula cuma 3 kali ditulis dalam 2 ayat ini. Kata dari semula ini merujuk pada masa di mana belum ada waktu, ya, di mana belum ada sesuatu yang diciptakan. Kalau begitu, siapa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan dari segala yang ada, yaitu Tuhan sendiri, ya. Sehingga pada waktu, ya, saya akan menyimpang sedikit. Pada waktu bangsa Israel setelah 400 tahun diperbudak di Mesir, ya, sudah tepat waktunya, tiba waktunya, nubuatan digenapi, bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu itu Musa tidak ada di Mesir, dia ada di Midian, ya. Sebab akibat dia membunuh orang, dia harus lari ke Midian, ya. Di Midian dia 40 tahun, ya. Jadi kira-kira pada waktu Tuhan memanggil Musa, umurnya sudah 80 tahun, saudara. Jadi kalau saudara jadi hamba Tuhan, ya baru umur 60, lantas masuk STT. Jangan kecil hati, jangan tidak confidence, ya, jangan kurang pede. Ya, saya waktu masuk sekolah teologi, ya, ada satu bapak, ya, teman baik dengan saya. Beliau adalah pensiunan polisi. Saudara tahu berapa usianya? Pada waktu itu usianya 60 tahun. Jadi saudara 60 tahun itu masih muda kalau di hadapan Tuhan. Sebab pada masa itu umur manusia masih 100 lebih, ya, ada sampai 500, 600, ya. Tapi pada zaman Musa sudah menurun menjadi 120 tahun. Nah, saudara tahu? Ya, saudara tahu, ya. Musa ketika ada di padang gurun di Midian sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Dia melihat satu fenomena yang aneh. Kok ada semak belukar menyala tapi nggak kebakar? Ternyata Tuhan berteofani, ya. Tuhan berteofani. Kalau dalam konteks PB, Filipi pasal 5 sampai pasal 8, di situ pakai kata apa? Tuhan berkenosis, Allah yang transendental, menyatakan diri, bukan menjadi, menyatakan diri sebagai seperti manusia, ya, menyatakan diri dalam rupa manusia. Filipi 2. Ya, jadi waktu Musa ada di padang gurun Midian, dia sampai di Gunung Horeb, apa yang terjadi? Dia lihat fenomena, ada belukar yang berapi tapi tidak kebakar. Dia mendekat dan berkata, Musa, Musa, jangan dekat, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berada itu kudus. Dan Tuhan, pendek cerita, Tuhan mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kemudian argumentasi diberikan Musa, ya.
Tapi pendek cerita, setelah Musa diteguhkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Musa bertanya, kalau begitu kan nanti kalau orang Israel tanya siapa namamu, ya, Tuhan menyatakan namanya, ya, dan berkatakan apa? Ehye, Asher, Ehye. Tuhan menyatakan akulah aku adalah aku. Sebenarnya ini bukan nama diri, ini menyatakan keberadaannya, bahwa dia ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia telah ada, sebab dia permulaan segala sesuatu. Itu yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-29 bagian A. Dari semula. Saudara sadar atau tidak, kita belum dilahirkan lagi, kita belum ada. Ya, kita telah dipilih oleh Tuhan. Ya, mari sebagai ayat yang terakhir kita lihat. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat. Iya, kita lihat. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat. Biar kita paham saudara ya. Biar kita paham. Efesus 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin saudaraku. Nggak perlu ditafsirkan. Ya. Tapi masih ada banyak orang salah menafsirkan ini. Ini nggak perlu ditafsir. Jelas-jelas Alkitab katakan. Sebab di dalam dialah, di dalam Yesuslah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Kalau Roma 8 ayat 29 tadi bagian akhir berkata apa? Bagian akhir kalimat bagian pertama aliran pertama bagian akhir berkata apa? Dari semula. Sebab mereka yang telah dipilihnya dari semula. Ini sama dengan kata sebelum yang dipakai dalam Efesus tadi ayat 1. Pasal 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Yesuslah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Betapa kita orang-orang pilihan, orang yang patut bersyukur. Alam semesta belum diciptakan, tapi Tuhan sudah menentukan kita. Ya, saudara lihat, kita harus memiliki ketajaman, ya, nalar dalam tuntunan Roh Kudus biar tidak jadi tersesat dengan apa yang kita baca dan apa yang kita pahami. Ya. Sebelum alam semesta ada ini, kita sebenarnya secara roh telah ada, saudaraku. Ya. Kalau enggak, ngapain firman Allah berbunyi seperti itu? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma, ya, bahwa mereka sebelum mereka dengar Injil, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka sebenarnya di alam kekekalan. Pada masa kekekalan sudah kita ditetapkan, ditentukan, bahkan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ini yang harus kita pahami, saudara. Ya, nah puji Tuhan. Saya percaya bagian pertama ini sudah memberkati saya dan memberkati saudara. Mari kita sadar, bukan kita menjadi orang pilihan, bukan karena kita yang memilih Tuhan, bukan karena opung kita, ya, bukan karena oma opah kita, ya, sudah jadi Kristen, jadi kita masuk kategori orang Kristen. No, menjadi Kristen itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita menjadi orang percaya karena Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri renungan yang bagian pertama ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk, kita nyanyi bareng saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, patutlah kita berbangga dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab jelas firman Allah katakan, kalau kita bisa menjadi anak-anaknya, kalau kita bisa menjadi umat pilihannya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena inisiatif dan pilihan kita memilih Tuhan, tetapi semata-mata tanpa andil kita, Tuhanlah yang telah memilih kita. Yuk kita nyanyi haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Betapa kami sangat berbangga dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kalau kami menjadi orang-orang pilihan, ini bukan karena kami yang memilih Tuhan. Pagi yang indah ini Roh Kudus menyadarkan kami bahwa kami ini Tuhan yang memilih sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat, karena kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang indah ini. Di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas dan profesi kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri renungan firman Allah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu besok besok pagi. Shalom.